Henshin! Pembahasan yang biasanya selalu kita tunggu-tunggu di setiap akhir bulan. Tapi sekarang kenapa nih jadi agak jarang keluar ya? Plus minus sih guys ya. Walau Terebikun kadang nggak keluar, tapi info-info yang dihadirkan ke kita di luar Terebikun juga ya semakin masif. Dan semakin banyak juga yang bisa dibahas. Nah sekarang udah ada lagi nih majalah Terebikun edisi bulan Mei 2025 yang bakalan siap kita bahas. Tentu untuk segmen Kamen Rider-nya ya. Yuk kita lihat dulu bagian covernya guys. Untuk bagian Super Sentai ada Queen Tegajun dan juga Garyudo. Terus juga ada Universe Red Reisa dan juga Universe Gauret. Ultraman Omega ada siluetnya. Nah ini dia yang menarik ya. Sementara Gabu ada final formnya dengan dua modenya, Over dan juga Master Mode. Yes, highlight dari Terebikun kali ini untuk bagian Kamen Rider adalah final formnya Gabu. Jadi banyak yang menarik nih guys ya. Yang akan jadi bocoran juga dari cerita Gabu ke depannya itu seperti apa. Siapa yang dilawan sama final form Gabu ini, bentuk keseluruhan dari final form Gabu, dan juga gambar-gambar lainnya yang lebih banyak diperlihatkan ke kita. Setelah pembahasan first look di poster saga baru, terus juga pembahasan sistematis Gochipot, wajib juga dong ya kita lanjut ke sini juga. Udah gitu ya pasti nanti kita bahas episodenya ya seperti biasa. Bahas juga preview sebelum debut final formnya, bahas episode debutnya, dan review di X Gochipotnya. Kurang apa lagi? Kalian ana bikin ekstra kenyang nih sama final form Gabu 1 ini guys. Oh ya, sedikit keluar konteks ya di awal ya. Jadi memang di cover Terebikunnya tadi Ultraman Omega diperlihatkan masih siluet. Hari-hari ini ana tuh dibikin agak kurang nyaman ya dan juga kurang tenang nih menunggu first looknya Ultraman Omega sekaligus announcement resminya dari Suburaya. Nggak lama setelah cover tadi langsung diliatin dong first looknya dari majalah Terebikun ini. Nah, ini gambarnya guys ya. Nah, Anda sih tetap pengen nunggunya itu ya info resmi dari si Suburaya yang biasanya itu pagi-pagi. Karena pasti sabrek juga kan sekalian info-infonya tuh keluar semua dalam satu paket ya. Nah, kenapa Anda omongin? Karena soal ini pembahasannya takut balap-balapan sama bahas Gabu di Terebikun ini. Jadi entah video mana yang Anda upload duluan, pokoknya disimak aja semuanya ya. Soal Ultraman Omega, pokoknya tidak usah panik. Karena Ana juga selalu siaga buat update-update-nya. Pokoknya ini Ana syuting setelah first look Ultraman Omega di Terebikun tadi keluar ya. Malam nih, tanggal 23 April 2025. Ini takutnya besok tanggal 24-nya, apalagi paginya, langsung keluar first look officialnya dari Suburaya ya. Kalau Ana upload video ini setelah pembahasan Ultraman Omega yang lebih diprioritaskan nanti, ya udah abaikan aja. Kira-kira itu dia infonya guys ya. Jadi biar nggak ditagi-tagi Bang Omega ya. Oke, siap buat pembahasan final form Gabu berikutnya dari Terebikun ini. Jadi ini dia halaman setelah cover tadi memperlihatkan Soma yang sudah memegang Gochipot dan akan berubah menjadi final form Gabu. Ada dua mode dari final form Gabu juga di sini, yaitu mode master dan juga mode over ya. Ini udah Anda jelaskan berkali-kali, kalian juga pasti udah tahu. Jadi simak terus pembahasannya guys ya. Akan banyak hal baru dan menarik nih yang Anda bahas di video ini. Jadi ini dia yang akan kita bahas duluan, Kamen Rider Gabu Over Mode. Ana minta maaf ya kalau kualitas gambarnya tuh masih agak burik dan juga low quality. Soalnya baru keluar banget kemarin, nunggu lagi ya takut lama dan kebalap sama info-info lain ya. Nah, seperti yang kalian lihat, Soma dari wujud manusianya dan pertama kali berubah ke final formnya yang langsung diakses ya si Over Mode ini. Jadi sesuai sama katalog Gochipot yang udah dibahas kemarin. Dia itu jadi Over Mode dulu. Tapi yang nggak menutup kemungkinan nanti Soma dengan wujud manusianya ya bisa juga langsung berubah ke master mode gitu ya. Kan tinggal dibalik aja Gochipotnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat Henshin pose-nya itu seperti apa. Dan sepertinya tidak ada pose baru dari Soma untuk berubah ke final formnya ini. Jadi masih sama semua dari si Popin Gumi posenya ya. Ana suka sampaikan kan, Ana itu suka yang kalau udah form tertentu itu pose Henshin-nya itu jadi beda. Kayak Aceng berubah ke Gits9, terus Sugami Soichi jadi Burning Form ya. Berasa fresh aja gitu dengan pose Henshin yang baru ya. Di sini kita juga jadi bisa melihat lebih penampakan menyeluruh dari Kamen Rider Gabu Over Mode. No complain lah ya, udah super keren ini formnya. Jadi kita lihat beberapa gerakannya si Gabu ketika udah berubah. Jadi ada pose nunduk-nunduknya seperti biasa ya. Dan ini cakep abis sih. Jadi kayak ada aura-aura monster atau kaijunya gitu ya. Karena tangannya yang gede itu sih guys ya. Terus dia nunduk kayak gitu. Kalau dilihat-lihat juga tinjunya kayak tangan alien ya. Kalau misalkan si Pancing Gumi, Ana lihatnya sih kayak lebih tangan robotik ya. Kalau Ana ya. Nah, kita juga diperlihatkan dengan gambar Gochipotnya yang sudah masuk ke Henshin Belt Gabu.
seperti apa ya? Tuh ya, kalian lihat sendiri, mulut toplesnya itu di atas. Berarti benar ini adalah overmode ya. Di gambar di sebelah kiri, terlihat Gabu overmode ini tuh sedang melawan Bitter Gabu Bray Cookie Foam. Yes, Bitter Gabu juga bakalan kembali lagi nih guys. Oke, masih bahas soal Gabu overmode ya, dan masih melawan Bitter Gabu Bray Cookie Foam juga. Kita bisa melihat salah satu attack terkuat dari si Gabu overmode ini. Jelas karena tangannya juga udah gede gitu, jurus utamanya itu ada di pukulan. Ngelihat gambarnya aja berasa sangat puas banget gitu ya, ngelihat Bitter Gabu yang dibogem sampai kayak muncrat kayak begitu. Mungkin ini nama finishingnya antara si over smash atau si over finish itu ya, sesuai yang kita bahas kemarin. Dan di gambar ini kita juga bisa melihat beberapa perspektif dari Gabu overmode ini. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Ana kan sering bilang ya, Ana tuh suka sama beberapa form Kamen Rider yang punya tangan-tangan gede atau tangan-tangan gorila gitu. Jadi kayak Osagozo Combo, Falcon Pancingkong. Dan ini penerapannya itu di final form. Puas ya. Nah, di sini ditulis juga guys ya, kalau Gabu overmode itu adalah super power warrior, yang mengindikasi guys ya, kalau form ini tuh ya memang punya kelebihan itu ya di kekuatannya ya, tapi mungkin secara speed itu ya jadi melambat. Kalau tadi super power warrior, sekarang ke super speed warrior, yaitu Kamen Rider Gabu Master Mode, mode favorit Ana guys. Tapi setelah lihat si over tadi ya, tetap keren juga sih ya. Jadi benar juga sesuai prediksi guys, kalau Master Gabu ini kelebihannya itu ada di kecepatan. Di sini kita bisa melihat perspektif dari Master Gabu ini, dan ternyata inner suit-nya itu ya terutama bagian pantatnya ada gradasi ungu oranyenya gitu ya. Jadi buat inner suit sih ya sama banget sama si Over Gabu, cuman beda armor luar aja ya. Nah, bisa dilihat juga posisi Gochipotnya saat menjadi Master Mode, si mulut toplesnya itu mengarah ke bawah, dimana tulisan Masternya juga pasti ya jadi di atas ya. Nah, sedang bertarung sama siapa nih si Master Gabu? Jadi kita bahas di halaman berikutnya. Nah, kemungkinan ini adalah finishing terkuat dari Gabu Master Mode, yaitu Rider Kick ya. Dimana kita diperlihatkan dengan bagian telapak kaki final form Gabu ini tuh seperti apa. Sampai ada loh ya, detail banget pak. Itu bagian tengah juga sampai mereka tuh kayak ngasih detail tambahan. Itu apa guys ya, permen juga mungkin atau kayak paus hewan mungkin ya. Dan ke bagian kanannya terlihat Master Gabu masih bisa menggunakan Gabuga Blade, yang berarti tidak akan ada senjata tambahan untuk si final form ini. Dan ke kanannya lagi terlihat Master Gabu sedang menggunakan Chokodan Dangan dan juga Zaku-Zaku Chip Slasher. Seperti penjelasan sistematisnya kemarin, Ana udah jelaskan kalau Master Gabu ini tuh bisa menggunakan semua kemampuan Gochizo yang ada. Nah, Gochizo Zaku-Zaku Chip dan juga Chokodan diwakilkannya dengan senjatanya ini. Berarti nanti mau pakai Gabu Wipanya Keiking Form juga bisa, Ana yakin. Dan juga misalkan pakai si Frukan mode Gatlingnya juga mungkin bisa ya. Jadi tinggal kita lihat aja nanti. Sementara itu Gochizo lain yang nggak ada senjatanya formnya, ya udah gitu ya, ngeluarin ability khususnya aja ya. Di gambar berikutnya banyak memperlihatkan gambar-gambar pertarungan yang menarik nih. Dari yang paling besar terlihat Master Gabu sedang melawan wujud utuh Granyuto dari Rango Stomach. Nah, sekalian tuh ya, kita bisa lihat wujud Granyuto Rango full bodinya kayak gimana. Kemarin memang kita itu udah lihat di poster saga baru, cuman kan ya cuman sampai sedada. Ini tuh kita bisa lihat kira-kira ya sampai kaki ya seperti apa guys ya. Jadi vibes-nya itu emang udah final boss banget sih ya. Tapi apakah Rango itu yang akan jadi final boss di Gabu? Ya belum tentu. Terlihat wujud Granyuto Rango ini juga punya senjata berupa pedang yang cukup besar ya, dan diadu sama Master Gabu, menang mana nih ya. Dan kita lihat sekarang ke gambar-gambar kecilnya guys. Ada Kamen Rider Fram yang sedang melawan Kamen Rider Bake. Ini antara Bake atau si Bitter Gabu Bray Cookie guys ya. Maaf soalnya inner suit sama beltnya ketutupan sama teks ya. Dan juga kan mereka itu memang mirip kalau udah pakai si Bray Cookie ya. Nah, di bawahnya ada Fram dan Gabu yang sedang melawan Bitter Gabu Baki-Baki Stick. Akhirnya Baki-Baki Stick muncul juga nih. Siapakah usernya? Banyak dugaan usernya itu katanya Jeep Stomach. Dan geser ke kanan ada Kamen Rider Bray Cookie Foam melawan Valen Frappe Custom. Terjadi pertarungan lagi nih antara dua karakter ini. Itu jelas Kamen Rider Bake guys ya. Kalian lihat aja beltnya yang cuman bakal kayak gitu dan juga si inner suitnya. Apakah ini Kenzo Suga
kok bisa balik lagi? Mungkin soal ini erat kaitannya dengan andilnya Nyi of Stomach di belakang layar ya. Jadi bakalan banyak pertarungan seru nih ke depannya. Dan kedua gambar kecil di bawah, ini udah terjadi di episode-episode kemarin guys ya. Ada Gabu Blizzard Sorbet dan juga Valiant Frappe Custom yang kerjasama melawan si Granuto Monyet kemarin. Terus di kanan ada Bitter Gabu Sparking Gumi melawan si Gabu Blizzard Sorbet mestinya itu ya. Berarti ini mungkin di debutnya si Blizzard Sorbet guys ya. Dan di bawah akan ada kerjasama dari dua pengguna Frastamgir nih ya. Jadi ada Valiant Frappe Custom dan juga Fram akan melawan Granuto Ripa. Itu loh si tukang cukur yang kemarin ya. Nah sepertinya ini tuh akan terjadi di episode 32 nanti. Ke halaman selanjutnya masih ada lagi ya Gabu Overmode dan juga Master Mode dengan posisi Gochipot mereka masing-masing. Lalu di kanan kita bisa melihat Henshin posenya Soma menjadi final form Gabu ini tuh secara detail ya. Jadi gerakan per gerakan. Tuh sama aja kan kalau kalian lihat ya. Dan di bawah terlihat ada Soma yang lagi megang Gochipot dan sedang berada di Happy Pare. Terlihat dia itu lagi mandangin si Gochipotnya itu sambil senyum guys. Apakah terciptanya si Gochipot ini tuh di Happy Pare? Di paling bawah lagi ada beberapa Gochizo baru yang bakalan keluar nantinya. Ini Ana nebak-nebak aja ya guys ya. Kan gambarnya masih burem. Pokoknya di situ udah ada kayak Elegan Macaron, ada Pop Burn sama Caramel Mel yang udah keluar sebelumnya ya. Itu Ana lihat ya dari paling kiri ya. Kayak ada apa tuh? Crepes. Terus kanannya wafer coklat mungkin. Terus ada yang cookie itu mungkin butter cookie kali ya. Terus ada kayak permen kapas. Terus juga kanannya lagi ada pancake. Nggak tahu ya bener gak ya. Maaf kalau salah sekali lagi. Burem gambarnya ya. Lanjut ke scan selanjutnya, ada DX Gochipot beserta cara penggunaannya seperti apa. Ini udah dibahas dan tanggal rilisnya itu 26 April 2025 guys. Dan ini yang menarik, di bagian kanan ada Soma, Bang Yanto, Lakia, dan Sachika, dan bahkan Dente Ojisan yang sedang bersama-sama semua di Happy Pare. Dente Ojisan akhirnya mampir nih ke Happy Pare ya. Kalau dilihat-lihat mereka ini lagi pada masak ya, soalnya pada pakai apron gitu. Dan apakah scene ini tuh bakalan ada di serialnya atau cuman sebuah kayak sampingan lucu-lucuan atau seneng-senengan aja nih? Atau bahkan apakah ini adalah proses pembuatan si Gochipot? Ini teori ngawur aja ya. Dimana semua karakter-karakter lain ya bener-bener ngedukung Soma agar item ini tuh bisa tercipta. Jadi kerasa gitu dukungan dari yang lain gitu ya. Terlihat itu Bang Yanto kayak bawa tempat apa tuh, kontainer yang cukup besar ya. Terus Sachika terlihat bikin makanan kayak jelly gitu tapi berbagai macam warna. Ada coklat, merah, sama kuning. Jadi masih sekedar prediksi aja apakah ini tuh scene proses terciptanya Gochipot ya. Nyambungin sama Soma yang tadi lagi megang Gochipotnya secara senang di Happy Pare. Jadi vibes terciptanya itu benar-benar dengan suasana happy seperti ini guys ya. Beda sama yang lain. Kan biasa kalau MC mau dapetin final form ada fase downfall-nya dulu, depresi dulu, kalah dulu ya, galau dulu, pasti itu ada ya. Tapi ini tuh kita dikasih dengan vibes yang apa ya, kayak positif dan juga senang seperti ini. Nggak tahu juga, masih prediksi sekali lagi ya. Ada juga tambahan lainnya guys. Ini di luar scan Terebikun ya. Ini soalnya gambarnya keluar duluan nih sebelum scan Terebikun keluar seabrek hari ini ya. Jadi di sini terlihat ada Gabu Overmode sedang melawan wujud utuh Granuto Tante Grota. Apakah Tante Grota tuh yang akan jadi korban dari si final form Gabu ini? Jadi yang akan mati setelahnya ya Tante Grota. Aduh jangan dong. Tapi Nyef juga menarik guys ya kalau mau disimpan sampai akhir. Rango juga ya memang karena vibesnya final boss. Jadi memang pas juga kalau disimpan di akhir juga. Nah menurut kalian gimana? Komen aja. Scan terakhir guys memperlihatkan beberapa scene yang sudah terjadi di episode Gabu sejauh ini. Sekaligus juga Granuto yang udah muncul ya. Jadi ada debut Keking Form melawan Jeep dan juga Shita. Ada Valiant Frappe Custom di kanannya. Terus ada wujud utuh Granuto Tante Grota yang lawan Gabu dan juga Fram ya. Dan di kanan ada kerjasama Blizzard Sorbet dan juga Fram Jelly. Dan coba kita absen Granutonya di sini ya. Ini maaf ya kalau Anda nggak hafal semua namanya, tapi Anda sebutkan ciri hewannya aja. Jadi dari kanan atas dulu ya, dari kiri ke kanan nih. Ada Granuto Bone yang di awal-awal lawan Pancing Gumi ya. Terus ada Granuto Whipple nih yang kayak cambuk gitu ya. Yang lawan Zaku Chips. Ada Granuto Hound, ini yang episode pertama ya. Dan ke kiri bawah ada Granuto apa nih, nggak tahu Pak, burem gambarnya ya. Terus ada yang Cumi ya, yang dilawan sama si Bang Yanto pakai coklat. Terus ada yang burung nih, ini yang jadi debutnya si Fram. Terus ada yang kepiting, yang wujud manusianya itu si Sasori Orange ya. Terus ke kanan ada yang buaya, yang wujud manusianya itu anak kecil. Terus ada yang kelomang, yang pindah-pindah itu ya. Terus ada Granuto yang bisa bikin cloningan, ini dikalahinnya sama debutnya
Gabu Cokodan sama si Valen guys ya. Terus sama yang terakhir ada si Granito Berlendir tuh yang dikalahin di debutnya Bang Yanto jadi Valen. Syukurlah Anda masih hafal ya. Itu dia pembahasan scan-nya guys ya. Jadi ya cukup menarik. Kita jadi bisa ngira-ngira lah apa yang terjadi ke depannya, terutama apa aja yang terjadi di aksi-aksinya Final Form Gabu ya. Kalau ditanya debut Final Form-nya kapan dan di episode berapa, ya episode pastinya Ana sih belum tahu guys ya. Mungkin episode 33 ya, setelah persoalan Bang Yanto dan Lakia ini tuh beres. Dan ya 33 mulai premisnya, dan 34 mungkin debutnya ya. Yang pasti episode di bulan Mei aja, jadi kita tunggu aja. Jadi ya scan yang kalian lihat ya, terlihat ya banyak pertarungan-pertarungan menarik dan kayaknya bakalan cukup intens ya, lawan Ranggo, lawan Baek lah, lawan Bitter Gabu lagi. Jadi memang fase cooldown sekarang tuh sangat-sangat penting, apalagi ya bener-bener menghibur banget ya, itu positifnya sih untuk sekarang ya. Dan untuk pembahasan lainnya, terutama soal Ultraman Omega, ditunggu aja guys ya. Karena ini Ana syuting duluan sambil nunggu info lainnya. Semoga semua juga pada paham ya. Jadi silakan kita diskusi dulu mengenai Terebikun kali ini, terutama soal Final Form Gabu ya. Jadi tinggal kita tunggu aja aksinya. Udah banyak sekali yang Ana bahas sejauh ini. Thank you teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa penuhkan kolom komentar ya. Ana udah capek banget sama komentar-komentar judul ya. Jadi pada tenggelam itu ya komentar-komentar. Jadi kalian timpain lagi pakai komentar yang lebih banyak guys ya. Terutama diskusi soal konteks di video ini. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.